Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Ini Pak. jadi dengan Zoom yang langganan sekarang ini ya, itu udah sering nggak bisa record ya. Nah, recordnya langsung di Zoom-nya ya, di Zoom record. Jadi nggak bisa saya langsung record, nggak bisa saya apa sesuai keinginan saya. Ya. Oke, sekarang saya share materinya ya. Ya, hari ini kita bahas mengenai risiko pasar ya. Risiko pasar. Ini kalau di Saunders ini 15 ini. Atau kalau baru sudah aja di RPS ya. Jadi risiko pasar itu muncul kalau di perbankan itu ya terkait dengan trading book ya. Aset itu ada trading book, ada banking book ya. Kalau banking book itu aset yang tidak diperdagangkan dan spekulatif seperti kredit ya. Tapi trading book itu aset-aset yang diperdagangkan di pasar uang, pasar berjangka ya, dan di pasar modal. Ya. Pasar modal kalau di perbankan hanya boleh obligasi, tapi kalau saham nggak boleh. Tapi kalau di pasar uang itu bisa trading ya. Di pasar berjangka juga bisa trading. Yang trading itu kalau di bank namanya apa, di bagian dealing room ya, dealing room. Dealing room itu di bawah treasury itu, treasury. Jadi kalau divisi treasury ya di bawahnya trading dealing room itu. Dealing room itu ada bagiannya, ada treasury treasury itu ada dealing room, ada administrasi, ada akuntansi macam-macam ya. Ada dokumentasi juga. Nah, kenapa muncul market risk, risiko pasar? Karena terkait dengan pergerakan itu harga ya, price. Kalau di pasar uang price itu ya kurs ya, kurs harga mata uang. Gitu. Jadi kalau kita beli harga dolar berapa, $1 berapa harus kita beli dengan rupiah, ya itu kurs ya. Atau kalau di komoditi harga komoditi, satu jeruk berapa rupiah harganya, $1 berapa rupiah harganya itu. Ya. Jadi pedagang di pasar uang itu sama aja kayak dagang barang-barang komoditi di pasar Tanah Abang ya, pasar Blok M, sama saja. Mana dipegang tuh uang ya. Kalau kita Indonesia kan harga itu kan diukur dengan rupiah kan, rupiah. Misalkan berapa dolar Singapura, berapa rupiah $1 Singapura, terus RM1 Malaysia berapa harga Rp6 gitu. Jadi kalau harga dolar Singapura itu naik, kalau sekarang $1 Singapura 10.000, besok 11.000, berarti naik harganya. Ya, harga naik. Harga naik berarti tentu saja mata uang rupiah nilai turun kan, turun. Sama aja kalau kita beli pisang. Tadi pisang harganya satu ikat itu 10.000, sekarang 11.000. Berarti harga pisang naik. Nilai rupiah turun, itu artinya. Ya. Jadi nilai rupiah turun sekarang. Kenapa? Karena 10.000 nggak bisa lagi beli satu ikat pisang, itu bisa. Sekarang nggak bisa lagi. Ya. Dulu harga pisang 10.000, sekarang udah 11.000. Ya. Harga rupiah turun, harga pisang naik. Ya. Itu kalau pasar uang sama saja. Yang bikin mumet mahasiswa itu kan karena tidak bisa mengkonotasikan kursi dengan harga. Tidak bisa mengkonotasikan mata uang itu komoditi. Nah, itu mumet itu. Mata terbalik-terbalik. Jadi sama aja, nggak ada masalah. Ya. Yang pusing sudah pasar uang. Pasar berjangka juga sama. Yang perdagangan itulah derivatif. Di perdagangan itu derivatif. Option, kontrak opsi, kontrak forward, kontrak futures. Ya. Itu diperdagangkan. Perdagangan nanti
Tentunya kontrak itu berdasarkan underlying aset. Aset itu sama kayak judi lah ya, judi. Kalau judi Toto itu di Jakarta, judi Toto Pacuan Kuda Singapura. Kalau judi Toto di sini itu derivatif. Pacuan Kuda itu underlying asetnya sama aja, ya. Cuma namanya beda. Misalnya di sini Rina itu perempuan orang Jakarta Betawi. Di Jepang namanya Kyoto misalnya, kota perempuan. Tapi sesama manusia perempuan juga bisa minder. Kemudian di Eropa, Jerman, namanya Switzerland kota ya. Nama Swiss, ya. Sama aja manusia juga, ya. Bisa apa? Bisa grogi, ya. Nggak ada bedanya. Sehingga dunia itu sebenarnya masalah nama aja istilah. Jadi kenapa muncul market risk? Karena harga di pasar itu berubah kan. Berubah. Kita beli sekarang 10, besok 12. Kita beli lagi nggak bisa lagi beli 10.000. Barang udah naik ya. Kalau kita punya uang sekarang 10.000, sebelumnya 10.000 dapat sertifikat strong, nggak bisa lagi, berarti rugi kita tuh. Uang rupiah, 10.000 baru rugi. Rugi karena nggak bisa mampu lagi beli satu ikat terong. Ya, itu. Sama juga sudah punya uang 10.000 sekarang, bisa beli $1. Besok $1 itu nggak 10.000, tapi $1 itu 11.000. Berarti rugi sudah pegang rupiah. Kalau 10.000 rupiah nggak bisa lagi pegang beli $1. Ya. Tapi kalau naik, kalau harga dolar turun kan beruntung kamu. Sekarang beli 10.000, $1. Besok 9.000, beruntung dong 1.000. Kalau 10.000 masih ada lebih 1.000. Ya bahasa kampung kayak gitu, bahasa warung seperti itu ya. Usaha istilah tinggi, ya. Udah ngerti bahasa kampung baru bahasa tinggi apa-apa. Kita belajar itu bahasa kampung dulu, baru bahasa tinggi ya. Jadi bisa ngerti ya. Ini belum ngerti bahasa kampung baru langsung tinggi. Mutar nggak jelas ya. Itu market risk itu ya. Market risk ada di mana? Hampir semua pasar ada market risk. Di pasar komoditi ada market risk. Ya. Pasar komoditi itu contoh Tanah Abang itu pasar komoditi namanya. Blok M pasar komoditi. Yang dijual itu komoditi. Jelas barangnya. Ya. Tapi market risk bisa jadi di pasar uang. Ada pasar uang itu pedagang mata uang. Ya. Mata uang. Pasar modal, capital market bisa ada market risk juga. Yang diperdagang capital market apa? Dua, saham dan obligasi, dua aja diperdagangkan. Tapi ramai sudah mati karena saham itu ada ratusan, kalau kita mungkin 300 perusahaan ya. 300 perusahaan diperdagangkan sahamnya. Obligasi juga sama, banyak perusahaan itu bikin ramai. Tapi barang kok obligasi, saham itu dua jenisnya. Kalau di Blue macam-macam, ada sepatu, ada itu. So lebih simpel, soalnya di pasar uang lebih simpel. Ya, pasar modal, pasar uang berapa sih negara dunia ini? 170 berapa di negara dunia? Kalau nggak semua di trading kan, jadi mata-mata uang yang hot aja tuh, yang di trading kan di pasar uang. Contoh mata uang konik ini mana ada yang beli? Jadi nggak banyak juga mata uang yang diperdagangkan pasar uang. Paling berapa mata uang sih? Bisa tebak aja, pound sterling, dolar Amerika, dolar Singapura, ringgit juga jarang, ya. Dolar ringgit paling di spot paling, ya. Kalau transaksi di tapi kalau ya ada juga sih ringgit tapi enggak, ya. Apalagi tim-tim ya nggak ada. Jadi orang lebih cenderung yang laku itu mata uang yang hot itu yang primadona itu. Pound sterling, euro, dolar Singapura, Amerika, ringgit mungkin ada juga, ya. Negara-negara yang terkenal tuh ya. Kalau Eropa semua pakai euro, ya, euro. Jadi euro, pound sterling karena Inggris itu sebenarnya negara yang pimpin ekonomi di Eropa kan Inggris. Karena Jerman ya. Jadi Inggris sekarang udah keluar dari euro, dia nggak menggunakan euro Inggris, pound sterling, ya, pound sterling. Tapi negara Eropa lain menggunakan euro, ya. Nah DPD, kalau kita misalnya
saudara itu orang paling kaya di kampung. Dia gabung dengan orang di kampung. Ada yang miskin dari itu, nggak mau saudara. Rugi saya, makanya saya keluar sendiri. Ya, Inggris ya bagi itulah. Ya. Kalau dia merasa dengan euro itu dia tertekan itu, tekan. Ya. Itu yang market di situ ya. Di situ. Jadi nggak ada yang istimewa. Kemudian ada 3 metode pengukuran market risk. Di market risk itu terkait dengan yang diperdagangkan itu seperti saham, obligasi, mata uang ya. Itu saya perdagangan ya dipegang oleh perbankan itu. Saham kan jarang ya. Saham itu paling investment bank yang berdagang. Terus sebagai sekuritas ya. Ada metode yang digunakan menentukan berapa nilai risiko pasar kalau sudah punya surat berharga ya. Bisa dihitung ya. Kan itu estimasi perkiraan. Itu bisa menggunakan simetrik, kemudian historic atau back simulation, dan Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation ini itu ada yang mungkin saya nggak ajarkan sini ya, mungkin di level di atas lebih tinggi saya ajarkan ya. Kalau itu. Nah itu apa sih konsep dan definisi risiko pasar ya, market risk. Nah, pengukuran market risk ya. Kemudian nanti kita mulai ke risk metric ini ya. Risk metric ini ya. Jadi fluktuasi nilai value at risk atau VAR yang terjadi pada akun. Ini nilai itu adalah berapa fluktuasi nilai. Fluktuasi nilai itu dihitung dari value at risk ya, VAR. Yang terjadi pada akun aset liability yang ditradingkan sebagai pendek. Ya. Disebut dengan daily earning at risk. DR itu ya. Jadi DR itu potensi menimbulkan market risk bagi lembaga keuangan. Ya. Makin tinggi DR-nya mungkin risiko pasar makin tinggi DR-nya. Karena fluktuasi harga itu makin tinggi ya. Market risk atau VAR adalah risiko yang terkait dengan ketidakpastian earning lembaga keuangan dari perdagangan portofolionya. Dalam portofolio, trading portofolio seperti obligasi, ya, mata uang, ya, terus derivatif ya, derivatif. Jadi kebanyakan di perbankan itu mata uang yang perdagangan. Jadi seperti harga aset, interest rate juga bisa perdagangan, suku bunga. Ya. Bukan ada market volatility ya. Ini harga disebabkan oleh adanya harga aset itu seperti misalnya aset obligasi ya, saham. Kalau ada perubahan suku bunga, ini bahkan juga terjadi perubahan harga. Jadi kalau suku bunga naik di pasar ya, obligasi pasti turun harganya. Ya, saham pasti turun. Kalau suku bunga naik, saham juga turun. Kalau suku bunga naik itu kan jadi modal lari dari pasar modal ke pasar uang, pasar uang. Atau mereka banyak tarik ke obligasi. Ya. Karena kenaikan coupon rate. Tapi obligasi lama kan turun harganya. Tapi sudah baru kan ikut bunga yang baru ya. Jadi market volatility itu ada pergerakan harga yang tidak bisa diprediksi ya. Volatile. Jadi pergerakannya tidak bisa diprediksi. Lalu ada market liquidity, likuiditas pasar. Jadi pasar sangat volume berdagang makin naik ya. Jadi ada permintaan penawaran juga jadi perubahan harga. Tapi kalau market liquidity stabil, tidak ada jual, tidak ada beli, berarti agak stabil. Seperti harga saham tidur itu karena tidak ada trading terhadap saham PTA, misalnya perusahaan A. Berarti saham PTA itu tidur. Penyebab tidur itu ada 2. Pertama, penyebab karena pemegang tidak ada menjual ya di pasar modal. Yang kedua karena nggak ada peminat. Ya, nggak peminat. Misalnya kinerja perusahaan yang sahamnya dijual itu
itu kinerja buruk ya. Itu tidak perspektif. Saya nggak ada yang laku dijual. Jadi saham tidur. Harga nggak berubah, saham tidur nggak berubah harga. Jadi misalnya sekarang harga per lembar saham PTA 1.200 ya. Sampai ke itu 1.200 juga. Sepanjang hari 1.200 juga. Kenapa nggak jadi pergerakan harga? Pertama karena pemegang saham lama tidak mau jual ya, tidak ada isu. Yang kedua kemungkinan sahamnya nggak laku, nggak ada peminat. Ya. Nggak ada peminat kan harga itu kan adalah harga transaksi kan, transaksi. Nggak bisa misalnya saya tawarkan harga 10.000 per lembar. Nggak bisa harga pasar sampai 10.000 per lembar karena nggak ada yang beli. Jadi ya harga itu harga transaksi terakhir. Kalau transaksi terakhir misal sampai itu ada yang transaksi terakhir misal 3 tahun lalu 1.200 sampai sekarang 1.200 harganya. Walaupun pemegang saham lama menawarkan harga 1.500 ya. Itu harga itu harga transaksi yang terakhir. Sama seperti tanah. Tanah itu hati-hati itu. Calo itu menentukan harga. Dibilang harga tanah sekarang 4 juta. Itu ngomong calo. Ada transaksi 4 juta per meter. Ya, kalau nggak ada berarti bukan itu harganya. Jadi kalau saya dulu di bank pemerintah waktu saya melakukan due diligence ya mengenai harga tanah itu, saya nggak percaya bilang dulu itu Pak harga tanah situ per meter sudah 8 juta Pak. Oh iya ya. Nanti cek ke lapangan. Saya lihat di kelurahan itu ada transaksi tanah ada kelurahan ada transaksi tanah, ada transaksi terakhir transaksinya semeter cuma 2 juta ya. Habis itu ada lagi transaksi 8 juta itu kan dari developer aja. Berarti harga tanah 2 juta per meter bukan 8 juta. 8 juta per meter ya. Kalau ada pembeli yang beli 8 juta berarti korban. Dia merusak harga. Korban dan habis itu mungkin ada lagi yang mau beli 8 juta ya. Nah, itu. Jadi tanah itu harga yang ada itu harga transaksi. Bukan harga prediksi. Misalnya datang orang Pemda, dia nggak tanah sini 5 juta, dibikin jual 5 juta enggak. Ya, itu harga pasar. Jadi dalam surat harga itu harga pasar harga transaksi terakhir. Misalnya contoh PTA itu, 20 tahun nggak ada transaksi. 10 tahun lalu harganya per lembar 300, sekarang masih 300 harganya. Ya. 300 juga harganya. Ya. Gitu ya. Nah itu jadi itu market risk ya. Itu harga timbul karena perubahan harga. Harga itu bukan harga yang jual aja. Sama kayak kurs itu bisa dikatakan kurs dolar sekarang $1 $2.000 ya 2.000. Kalau nggak ada yang beli dolar 2.000 gimana? Nggak ada yang jual karena murah sekali dolar itu nggak ada yang jual. Kalau harga sebelumnya $1 14.000. Ya harga 14.000 itu bukan 2.000. Ya. Kalau dolar terlalu murah kan ada yang jual. Ya, nggak ada yang jual. Kalau ada yang jual akibatnya apa? Akibatnya jadi naik lagi harganya. Misalnya kalau pemerintah sekarang $1 2.000, udah punya dolar langsung dia nggak mau jual. Didiamin aja, mending saya jual di luar negeri aja tuh. Ya. Sehingga itu harga pasar itu seperti itu ya. Jangan dilihat berdasarkan itu aja, berdasarkan kira-kira aja ya. Itu. Misal sudah menilai nanti jadi kuntan di perusahaan, nilai gedung ya. Ini gedung berapa? Kalau gedung beda lagi tuh, beda lagi. Ya. Gedung itu kan nggak ada jenis gedung itu yang ada di sekitar. Ya. Di gedung itu mungkin ada appraisal berapa harga yang pantas. Ya. Tapi kalau puluhan tahun nggak terjual gedung seperti harganya, berarti bukan harga yang, berarti nggak tepat menilai harga itu. Tapi kalau harga tepat, cepat lakunya. Di rumah saya berapa lama tuh? Di rumah saya itu di BSD itu banyak sekali rumah udah 2 tahun nggak laku, karena harganya itu ketinggian. Ya. Karena udah 3 tahun nggak laku, 4 tahun nggak laku. Ya. Satu bisa agak rumah per meter 5 juta, kalau 100 meter aja 500 juta, lebih malah. 100 meter itu dengan bangunan sih bisa 1 miliar, 1 M lebih. Ya. 100 meter tanah, 1 M lebih, karena 2 M terus. Ya, siapa yang beli? Ya. Kadang beli. Ya. Kalau 100 meter harganya
16 juta masih mending ya, masih mending. Karena 100 meter itu pasti nggak mungkin orang menengah ke atas beli ya, orang menengah ke bawah. Menengah ke bawah beli nggak mungkin harga miliaran itu. Ya. Kalau miliaran ngapain dibeli rumah di pinggiran aja. Apakah lebih luas sih. Sebenarnya pengukuran market research. Jadi manfaat pengukuran market itulah pertama sebagai informasi bagi manajemen. Berikan informasi bagi manajer senior mengenai risiko yang dihadapi perusahaan. Ya. Jadi nanti dia bisa melihat ekspektasi kemungkinan potensi risiko akan terjadi, yang dihadapinya berapa, apa yang dihadapinya itu berapa nilainya. Sehingga dengan demikian dia harus menyiapkan coverage dari resources kan, sumber dana untuk mengcover itu. Kemudian setting limit, teman-teman menetapkan batasan area perdagangan, terutama trading ya, trading. Ya. Jadi kalau seandainya kita tahu misalnya trading itu akan mengalami risiko pasar sekian, maka dipecah itu, pecah di kan masing-masing limitnya, pecah dalam bentuk bagi portfolio ya. Terus sebagai resource allocation, membantu mengidentifikasikan area-area yang berpotensi memberikan return terbesar per unit risiko sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal. Itu penting. Resource allocation itu mana yang misalnya bank itu punya dana 10 triliun ya. 10 triliun berapa harus dikasihkan ke dolar Amerika, dolar Singapura, ke euro, pound sterling ya. Alokasinya di portofolio. Itu mereka sudah ada apa intuisi mereka itu sudah di luar itu dia tahu aja nih yang paling besar potensi ambil taking profit itu misal dolar Amerika, dolar Singapura, taking profitnya nggak sebanyak dolar Amerika, sehingga porsi untuk alokasi resources dari 10 triliun itu yang paling banyak ke dolar Amerika. Dolar Amerika 4 triliun, 2 triliun ke dolar Singapura, 2 triliun ke euro, mungkin 3 triliun ya. Jadi seperti ada mereka ada ranking juga prioritas itu. Dan performance evaluation membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Ya, itu juga penting karena dari market di situ memang yang diperdagangkan itu kalau kita lihat ya dari porsi aset itu sebagian besar kan banking box itu dalam kredit diberikan itu sekitar 70% ya. Nah, 55 sampai 70% lah. Nah, sedangkan surat berharga itu kan 20% dari aset. Kalau seperti misalnya kalau di BRI itu 1.600, berarti ada 300 triliun itu mereka tradingkan. 300 triliun. Mungkin sekitar 200 triliun ya. Itu mereka tradingkan dan bayang kalau kalah 1 T mungkin bagi dia nggak ada masalah. Tapi gitu luar biasa duit itu. Ya. Jadi karena rupiah itu nilai makin rendah ya, jadi bank kita itu sampai ribuan triliun. Tapi kalau dikonversikan dalam dolar berapa nilai? Kalau 1.600 triliun itu dibagi 10 aja 1,6 apa bagi 10 berapa? 1.600 triliun. Jadi bagi 10 160 triliun, 160 triliun. 10.000 ya. 160 triliun. Jadi sampai ribuan triliun itu. Ada 3 model, jadi perlu diukur ya. Jadi dalam tahapan manajemen risiko itu pertama identifikasi kan, kemudian diukur ya risiko. Yang ketiga di monitoring ya, dikontrol. Yang keempat di laporan dan evaluasi. Itu dasar untuk identifikasi risiko masa berikutnya. Ya. Itu yang di dalam di dalam risiko itu ya. Nah, ada 3 model risiko pasar yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk ukur market risk itu. Pertama risk metric atau varian atau covariance approach ya. Yang kedua historic atau break simulation. Yang ketiga Monte Carlo simulation. Nah, yang pertama itulah risk metric ya, risk metric.
Nah, risk metric itu pertama market risk, estimasi kemungkinan kerugian. Jadi menurut risk metric itu risiko pasar itu estimasi kemungkinan kerugian karena kondisi yang berlawanan. Jadi ekspektasi. Kalau kita investasi di pasar itu kan ingin untung kan, harga naik kan. Jadi kalau kita investasi dalam obligasi, ekspektasi kan harga harus naik, harga obligasi naik. Tapi ternyata obligasi kita hold itu turun. Nah, saat turun itulah timbul risiko ya, risiko. Ekspektasi kita harga naik, ternyata enggak, itu risiko bagi pemegang obligasi. Pemegang saham juga sama. Saya beli saham Indosat gitu. Ekspektasi saya harga saham Indosat harus naik kan, naik. Nggak mungkin ekspektasi harga saham turun. Saya beli saham Indosat, ekspektasi harga turun ke depan. Turun ngapain dibeli ya? Nah, jadi dibeli itu karena kita punya ekspektasi harga saham Indosat itu akan naik ya. Nah, ternyata ekspektasi saya meleset, turun ternyata ya, turun. Nah, itu bukan risiko pasar. Ya. Belum market risk diukur dengan daily earning at least menurut market metric ini dari lembaga keuangan. Jadi ada 3 komponen DER itu ya. Pertama market value of the position ya, nilai posisi dari investasi kita itu. Kalau di kedua ada amount ya, amount. Kemudian sensitivitas harga per posisi itu. Kemudian potensi adverse move in yield. Nah, sensitivity dikali potensial adverse move ini namanya price volatility. Volatility adalah sensitivitas harga dikali dengan potensial pergerakan harga itu yang berlawanan. Itu price volatility. Volatility dikali dengan market value of the position, dapatnya DER. Jadi makin tinggi DER ini ya, makin tinggi risiko pasar itu, tinggi risiko pasar. Karena ini kan pengali ini, ya. Jadi price volatility makin tinggi, maka DER-nya makin tinggi. Ya. DER makin tinggi, maka risiko pasar makin tinggi, ya, makin tinggi. Jadi kita lihat bisa bagaimana kita menghitung market risk dari sekuritas pendapatan tetap ya. Sekuritas dari pendapatan tetap obligasi kan, obligasi. Kalau saham kan nggak tetap itu. Kalau mata uang asing nggak tetap penghasilan. Kalau naik orang turun, kalau rugi orang untung. Tapi obligasi kan selalu dapat kupon. Ya. Kecuali pendapatannya. Di total return dari obligasi itu 2. Satu perubahan harga obligasi, kedua kupon ya, kupon pendapatan. Dari kalau pendapatan jangka panjang berarti ada kupon tambah perubahan harga. Tapi kalau pendapatan untuk investasi jangka pendek, saya beli obligasi ini, saya jual, berarti pendapatan saya itu perubahan harga saja. Sedangkan kupon kan enggak. Karena kupon itu dibayarkan kepada pemilik terakhir kan, terakhir. Ya. Sama ke saham juga sama. Saham itu kalau saya pegang obligasi saham untuk mandiri selama 5 tahun ke depan, saya 2 pendapatan, pendapatan perubahan harga sama dividen. Tapi kalau saya pegang saham hanya 3 hari jual lagi, trading yang pendek, pendapatan saya perubahan harga, dividen nggak ada. Ya. Jadi capital gain aja. Sedangkan untuk dividen nggak ada. Ya. Jadi suatu lembaga keuangan mempunyai zero coupon bond dengan posisi market value harga $1 juta. Contoh ya. Hasil tempo 7 tahun dengan harga pasar 1631,483. Di $1 juta itu harga pasar obligasi $1,6 juta. Ya. Yield hari ini untuk obligasi tersebut adalah 7,243%. Ini obligasi tanpa kupon, tanpa bunga ya. Yield itu menggambarkan tingkat tingkat diskon itu berapa, present value-nya itu sama dengan harga pasar sekarang. Yield itu bisa artikan internal rate, kemampuan internal dari obligasi memberikan return kepada pemegangnya. Itu yield. Jadi misal kalau seandainya contoh gini, misal harga pasar sekarang
Ini kan bisa 1631,483 harga pasar. Itu sama dengan harga kupon ditambah dengan nilai pokok jika diskon itu berapa, present value sama dengan 1631. Ya. Kalau di keuangan itu IRR lah, IRR. IRR itu tingkat diskon itu di mana PPV-nya 0, PPV 0, IRR. Ya. PPV-nya 0, IRR. Ya satu berapa? PPV-nya 0. Itu di atas, tadi katanya market value position ini yang rumus ini. Ya ini ya. Nah itu 1 juta kan, 1 juta ini. Ya. Kemudian majelis lembaga keuangan tersebut ingin mengetahui potensi exposure menghadapi lembaga keuangan jika suku bunga berubah akibat kondisi pasar kurang baik pada desa. Suku bunga kan berubah suku bunga, berapa potensi risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi itu, ya. Caranya gini, cara seperti ini ya. Ini besarnya kerugian yang akan dihadapi lembaga keuangan disebabkan atau tergantung pada volatilitas harga obligasi. Jadi DR itu dia kita jadi daily price volatility. Nanti dia itu kan dapatnya ini price volatility kali dengan market value, ya. Valuation. Diberikan 1,6 berapa. Kemudian di price volatility adalah price sensitivity dikali potensi adverse move, ya. Ini. Jadi price sensitivity to small change in yield, ya. Dikali adverse daily yield move, ya. Ini price volatility, ya. Nah, ini sama dengan kalau di dalam obligasi price volatility-nya sama mean modified duration, ya, dikali average daily yield move. Jadi price sensitivity to small change in yield ini itu sama dengan modified duration. Itu modified duration obligasi ini adalah D dikali dengan 1, tambah R. Jadi durasinya ada 7 diketahui, ya. 7 mana? Ya, jadi berapa durasi 7? Kadang kalau untuk yang obligasi tanpa bunga, durasi sama dengan N-nya. Jadi durasi bunga. Kalau obligasi bunga, durasi di bawah N. Jadi itu berarti durasi bisa 5, bisa 6, 6, sekian. Tapi kalau obligasi itu tanpa bunga, dipastikan durasi sama dengan N. Jadi 7 tahun, berarti durasi 7. Ya. Jadi kenapa 7? Ya. Jadi kenapa 7 durasi? Karena dia obligasi no coupon, itu zero coupon, ya, zero coupon. Nah dibagi kalau R-nya itu kita ambil yang yield rate-nya, berapa? 7,243%. Jadi yield rate-nya itu kemampuan real dari obligasi itu memberikan kupon kepada pemegangnya, ya. Nah, jika dapat 6,527. Jadi modified duration 6,527, ya. Hitung. Jadi kalau di sini kan nggak ada kita modified duration, ya. Jadi hitung sendiri. Di modified duration-nya durasi dibagi 1 tambah L. Durasinya 7. Tapi kalau durasi obligasi bunga, durasi ada rumus cara hitungnya. Durasi hitungnya. Saja di mana itu? Oh, di itu di durasi di mana? Saya jaga durasi di mana? Kalau saya baca durasi di mana? Baca manajemen investasi, kan? Manajemen keuangan. Ya. Kalau di akuntansi, ya, manajemen investasi manajemen keuangan itu wajib sebenarnya. Wajib. Tapi kita pilihan investasi. Manajemen keuangan wajib, investasi pilihan. Dia banyak akuntansi yang investasi itu enggak. Kalau akuntansi penting. Ya. Jadi tapi kadang karena banyak pilihan mata kuliah pilihan banyak sekali di IPS. Setelah mata kuliah di IPS itu sudah pernah menghitungnya, itu luar biasa banyak mata kuliah pilihan di IPS. Bayangkan saja akuntansi, ada mata kuliah perbankan, mata kuliah mata kuliah
ini apa? Lembaga keuangan bank KNB, mata kuliah finansial digital ya. Banyak mata kuliah. Sehingga force mortality itu kita itu modified duration negatif dikali potensi adverse move in yield. Nah, potensi adverse move in yield itu diperoleh dari mana? Dari standar deviasi dikali dengan apa? Dengan ini dikali dengan min ya. Ya. Nah, ini ya. Ini. Jadi saya contoh, ini kalau areanya 90% nih yang diterima kan, 10% diterima. Itulah itu yang di atas 10%. Kalau dia one tel, 10% itu di sini. One tel. Ya. Sorry. Ini kalau ini total kalau 5% jadi 9% juga ya. 5% berarti total kan 90% yang accepted ya. Kemudian yang ditolak itu yang 5% kanan, 5% kiri. Ya. Tolak itu yang error itu risiko ya. Terjadinya kejadian itu mungkin yang persen kemungkinan sebelah kanan sebelah kiri 5% juga. Kalau dia itu asetnya 90%. Ya. Jadi kalau distribusi normal ya normal. Untuk yang area yang apa? Yang 5% ini itu Z-nya itulah 16,1,65 ya. 1,65 ya. Dikali standar deviasi itulah ini apa? Ini 1,5 itulah Z-nya ya, Z-nya. Standar deviasi. Jadi 1,5 kali Z. Sorry. 1,5 kali standar deviasi. Standar deviasi di sini adalah 10 basis point. Basis ini kali 1,5, 1,5 dapatnya 0,00165. Ya. Jadi pada Z berapa ya? Pada Z berapa? 55% itu seperti 1,65. Ya. Jadi kalau di soal itu pasti 5%. Ya, yang untuk batas errornya itu 6%. 5%. 5% itu Z-nya 1,65. Z itu ada 3. 1, 2, 3 ya. 3 sih. 3 itu yang 1, 2, 3. 3 itu areanya sampai tak terhingga itu. Jadi kalau dia 5%, nah di sini kira. Nah, kalau X min Z itu 0. Z. Ya, maksudnya statistik kan. Ya. Gitu. Jadi dengan demikian potensi adverse move in yield itulah error pada 5% itu Z-nya 1,05 standar deviasi dapatnya 0,00165 dikali mode duration dapatnya berapa? Min 0,00107. Artinya terjadi penurunan nilai obligasi sebesar min 1,07%. Jadi kalau seandainya market value-nya adalah 1 juta tadi 1 juta ya. Artinya apa? Obligation-nya maka dikali 0,0107 dapatnya 10,770. Jadi artinya apa? Artinya kalau dia 5% ya 5%. Berarti 5% itu berapa ini? 5% itu sama dengan apa? Kalau di berapa bulan? 20 bulan. 20 hari esok hari, 20 hari pada esok hari pada posisi 1 juta lah rugi 10,70. Itu. Jadi kalau 20 gini. 20 itu 100 bagi 5 berapa? 20 kan, itu 20 hari gitu. 5% itu jadi 20 hari dapatnya 100% bagi 5% dapat 20 hari. Ya. Kalau 10% berarti 10 hari. Posisi 10%, kalau error 10% berarti 10 hari. 10 hari di mana? Jadi 100 bagi 10. Kalau 5% 20 hari. Jadi kalau kita errornya 5%, toleransinya
Maka 10 hari ke depan nilai obligasi akan turun sebesar 10,70 ya. Asumsi terdeviasi lah ya hariannya sama dengan 10 basis point 0,01 terdeviasi dikali 1,05 ya berapa 0,0105. Ini statistik. Yang situ mana Z itu jadi kalau 10% mungkin sini ini sini. Jadi Z berapa 10%? Ya. Mungkin 1, berapa ya. Itu kalau obligasi ya. Ada modified duration. Bagaimana kalau apa gini? Oh ya, itu 1 hari ke depan selama 10 hari itu dia mulai kerugian berapa? 10,770. Bagaimana kalau dia kerugian itu untuk 5 hari? Hanya 5 hari. Maka dia itu ini kan dia dapat ini. Dianya dapat lah. Dianya lah 10,770. Jadi ya potensi 1 hari selama 20 hari adalah 10,770. Kalau potensi 5 hari selama 20 hari berapa? Dikali akar 5 aja. Biar dikali akar 5. 10,770 dikali akar 5. Itu 5 hari. Kalau kita ingin tahu berapa potensi 2 hari selama 20 hari ke depan mengalami penurunan 10,770. Berapa risiko pasarnya, market value-nya. Kalau 1 berarti akar 1. Kalau 1 hari dia kali 1 hari, akar 1 1. Ya. Jadi bukan dikali bisa kalau 1 hari kan 10,770 ya 1 hari. Ya, karena akar 1 kan 1. Bukan berarti 2 hari dikali 2 enggak. Ini kali akar 5. Hari kali akar 2. 5 hari kali akar 5. Jadi kalau selama 5 hari ke depan selama 20 hari dia akan mengalami kerugian perkirakan 24. Kalau hot 5 hari. Ya hot 5 hari ini. Ya. Hot 2 hari, hot 3 hari, hot 5 hari, hot 6 hari. Ya. 24,082 dolar. Sebentar. Mama. Bagaimana kalau mata uang asing ya? Jadi kan obligasi nih. Mata uang asing gimana cara ngitungnya? Jadi misal contoh, lembaga keuangan memegang posisi perdagangan Switzerland 1,6 juta dolar, 1,6 juta Switzerland. Dan pasar mata uang dolar. Dan pasar mata uang dolar as pada penutupan bisnis di hari tertentu. Ini kan pengusaha Amerika dia punya mata uang Switzerland 1,6 juta. Lembaga keuangan tersebut ingin menghitung daily earning risk di posisi ini. This exposure di posisi ini sebenarnya esok hari adalah hari yang buruk pada pasar uang mata uang. Jadi 1 hari besok itu berapa kerugian derita? Kalau dia 5%, errornya berarti 20 hari. Ya. Nah, nilai setara dalam dolar ini diangkat ke dolar dulu ya. Dolar dulu, jadi dapat dolarnya lah 1 juta dolar. Jadi kalau dia 1,6 juta Switzerland itu, ya kan 1 dikali Switzerland per exchange rate. Jadi berapa? Dikali tukar dulu kalau rupiah nih. Dolar nih, rupiah.
Dolar. Dolar. Jadi itu kalau apa Switzerland $1 itu 0,625 Switzerland. Jadi cara kursnya berbeda. Kalau kita kan $1 itu berapa rupiah ya. Jadi $1 Switzerland itulah 0,16 Switzerland. Maka posisi nilai dalam rupiah lah 1,6 dikali 0,65 kan, ini kan dolar. Ini Switzerland 1, juta dikali 1 juta ya. Jadi dibagi 1,6 bagi 0,65 dapat 1 juta dolar ya. Nah, kemudian misalkan berdasarkan pengamatan perubahan nilai tukar mata uang harian di masa lalu, temukan volatility atau standar deviasi. Standar deviasi itu diperoleh dari data historis ya. So misalnya kurs Switzerland terhadap dolar itu 30 hari terakhir berapa standar deviasi. Berarti kalau masuk di Excel buka standar deviasi. Gampang banget standar deviasi. Jadi dapatnya di sini standar deviasi dah 5,55 basis point standar deviasi. Kalau errornya 5%, berarti kan 1,5 ini. Di 1,65 ya. 1,65 ya. Jadi efek volatility-nya 1,65 errornya ya, error 5% 1,5 dikali standar deviasi 56,05 basis point dapat 93,2 basis point atau 0,932% volatility. Jadi dengan kata lain, selama tahun kemarin nilai dolar AS menurun terhadap rupiah sebesar 93,2 basis point. 5% dari waktu, 5% dari waktu ya. Maksudnya lah, di untuk yang 1 hari ke depan ya, itu dapatnya lah boleh position 1 juta dikali dengan volatility-nya 0,09, 0,00932. Jadi dalam 1 hari ke depan selama 20 hari itu akan mengalami kerugian 1 hari buruk itu 9.320 nilai. Jadi kalau 1 juta turun 9.320 berarti jadi berapa? 9 juta 9 berapa gitu. Turun nilai 9 juta 9.320 ya. Maka potensi exposure terhadap pendapatan harian karena perubahan nilai tukar mata uang dolar mereka terhadap Switzerland ya. Rupiah lagi. Itu cara berlawanan untuk lembaga konsum adalah karena memegang suit 1,6 juta adalah 9.320 ya. Jadi 3,20 dolar ya. Lagi menghitung berapa potensi VAR market risk selama 5 hari. Maka DAR yang 9.320 dikali akar 5 dapatnya 28,40 dolar. Jadi kalau dia itu berapa potensi selama 5 hari ya, selama 20 hari ke depan itu 5 hari itu 28,40 ya. Potensi kerugian. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghitung market risk dari ekuitas? Tadi kan pertama obligasi, kedua mata uang. Ya. Ingat ya, kalau obligasi mata uang beda apa? Kalau obligasi pakai modified duration, tapi kalau mata uang enggak. Mata uang langsung dia itu kali efek volatility. Tapi kalau obligasi ini dikali mean modified duration.
Kalau atau asing nggak ada modified duration, nggak ada. Nggak ada jatuh tempo. Gitu. Jadi kalau saham gimana saham? Ekuitas itu saham. Misalnya lembaga keuangan memegang posisi perdagangan dalam saham sebesar 1 juta rupiah. Ya. Jika beta 1 ya, beta sama 1. Beta 1 itu apa? Berarti kalau hubungan antara saham itu terhadap indeks harga saham gabungan, indeks pasar ya, di harga pasar ya, kalau di Indonesia kan IHSG, itu hubungannya 1. Jadi kalau dia naik 3, apa, kalau indeks harga saham gabungan naik 3, maka saham itu naik 3 juga. Ya, juga. Nah, kalau secara basic lah 2%. Ya. Sehingga stock market itu volatil lah 1,5, 1,5 kali 5% errornya. 1,5 kali berapa? 2%, 0,02 ya. Dikali 1,5 dapat 33,5%. Maka dianya nilai saham itu 1 juta kali dengan offset forex apa price volatility-nya 0,033 dapat 33. Ya. Ya. Jadi kalau sudah menghitung berapa risiko pasar dari saham itu pakai DER, ya. Pasar pakai simetrik itu pakai DER, ya. Simetrik. Jadi misalnya saudara pengen lihat risiko apa? Risiko suap harga memiliki perbankan, bahkan bisa pakai DER nggak? Bisa, tapi data kan agak lebih ribet ya. Kan apa ini dia portofolio banyak sekali, makanya untuk skripsi jarang menggunakan ukuran ini karena banyak sekali. Kalau ngitung DER-nya nggak hanya DER dari obligasi PTA, PTB, PC. Kemudian kalau surat berharga PTA, PTB, PC banyak sekali. Kalau mata uang, ada uang dolar, macam-macam. Nah itu kalau terjadi itu gunakan DER portofolio. DER portofolio ini kan DER individu, DER portofolio. Jadi kerugian maksimal dalam pendapatan lembaga keuangan jika pasar saham bergerak ke arah yang berlawanan pada esok hari adalah sebesar 33.000 satu hari berikutnya selama 2 hari. Nah kalau kita ingin tahu 2 hari ke depan berapa kerugiannya, ini akar 2. Kalau 1 hari akar 1. Jadi memperkirakan dia secara agregat dalam portofolio. Kalau tadi kan biarnya hanya satu individu. Bagaimana dari yang portofolio? Saya bilang tadi, kalau kita ingin menghitung berapa risiko market risk ya dari perbankan itu, kita harus menghitung dari portofolio. Tapi kan ribet. Portofolio banyak sekali itu. Dan kalau portofolio lebih dari 3, itu nggak sanggup lagi itu seremonial pakai aplikasi itu. Menggunakan metrik ya. Jadi kita terdapat misalnya kita bank itu punya 4 portofolio. Bisa saham A, saham B, obligasi A, kemudian mata uang dolar itu. Nggak bisa kita tambahkan DER saham A, tambah saham B, DER obligasi, tambah DER mata uang dolar, nggak bisa. Ya. Harus ikut DER portofolio. DER portofolio itu mengacu pada risiko portofolio, stratifikasi portofolio. Jadi manajemen investasi. Semuanya dari situ. Kalau sudah lebih dalam, baca dari situ. Ya.
Biasanya bisa jam 10 ya, karena ada rapat ini. Kita tadi lama sekali masuk, karena lama masuk ada perubahan sistem Zoom. Kita Zoom langganan ya. Ada 22 Zoom. Jadi semua mata kuliah, semua kuliah online kita menggunakan Zoom semua. Dan itu EPS yang bayarin. Jadi dosen tidak usah mengeluarkan uang lagi. Jadi langganannya dosen itu cuma tinggal bayar pulsanya aja. Pulsa. Mereka pakai pulsa, saya kan pakai WiFi biaya sendiri kan. Tapi Zoom saya nggak bayar lagi karena disediakan oleh IPS. Jadi dari portofolio itu bisa betulnya ada ABC. Jadi ABC itu pertama kita lihat DRA itu berapa, DRA A dikuadratkan tambah DRB dikuadratkan tambah DRC dikuadratkan. Lalu tambah dengan 2 kali rho. Rho ini apa, korelasi. 2 kali korelasi A dan B. Ya. Dikali DRA kali DRB. Itu pertama. Yang kedua akumulasinya adalah 2 korelasi AC. Di AB AC dan BC. Itu binomial. Jadi ada berapa pasangan. Jadi kalau tiga itu kemungkinan jadi 3 pasangan. Si A coba B, si A coba C. Nanti B dan C sering berpasangan. Tidak ada 3 pasangan. Ada 3 pasangan. Kalau dia itu ada 3. Itu juga kalau begitu. Jadi ada rho AB, ada rho AC, ada rho BC. Kalau 5 berapa? 5 berapa akumulasinya? Jadi binomialnya itu. 5 itu akumulasi banyak lagi. Binomial. Jadi kalau rho AB kali der A kali der B. Kalau rho AC kali der A kali der C. Kalau rho BC kali der B kali der C. 2 kali rho. Korelasi. Korelasi 0,85. Korelasi itu maksimal 1, minimal 0 ya. Mungkin korelasi 1, sekian juga korelasinya. Korelasi abal-abal ya. Ini contoh yang portofolio itu. Bagaimana kalau portofolio, gimana kita ngitung DR-nya. Misalkan lembaga keuangan memiliki 3 jenis. Ya. 3 jenis sekuritas. Pertama ada obligasi di tahun, zero coupon. Kemudian posisi spot Swift, Switzerland ya. 1 juta market value. Ya, posisi stock market index 1 juta. Market value index. Bila DER masing-masingnya lah, ini ketahui ya DER. Kalau di soal kan bisa dihitung sendiri. Ini udah dari ketahui DER masing-masing. Itu DER kayak tadi itu ya. DER dari obligasi gimana hitungnya, modified duration kali apa nilai itunya, nilai investasinya dikali efek volatility. Kalau durasi kalau DER-nya untuk kalau saham ya berapa kita investasi dalam saham itu dikali efek volatility saham. Tadi kasih modified duration. Kalau kurs ya sama ke saham. Jadi ini DER itu kalau obligasi 10,70, Switzerland spot 130, ekuitas 330. Korelasi antara aset itu, korelasi antara bond dan Switzerland itu min 0,2. Korelasi antara obligasi sama stok 4. Korelasi antara Switzerland stok 0,1. Ya. Sekarang kita hitung berapa ada portofolionya. Pertama kita lihat DER itu kan 3 tuh. Tambahkan masing-masing dikuadratkan. Bisa ada obligasi 10,70, DR-nya
apa Switzerland, diarnya ini apa tiga apa mata uang ya, mata uang. Tiga mata uang. Oh, saham, tiga saham 3.000. Jadi ini pertama obligasi, yang kedua saham, yang ketiga mata uang. Dan kemudian ditambah dengan dua kali row obligasi sama obligasi sama ini sama saham ya, sama saham. Kemudian dikali dari obligasi sama dari saham, dikuadratkan. Nggak dikuadrat, tidak dikuadratkan ya. Kemudian ditambah dua kali row obligasi sama mata uang 0,4 obligasi. Kemudian kali dari obligasi kali dari mata uang. Yang kedua itu row antara obligasi sama ini. Bukan. Saham sama mata uang ya. Dapatnya berapa? Dapatnya 39.969. Artinya apa? Kalau dia pegang 3 portofolio itu, obligasi, ada saham, ada mata uang, maka dia akan turun 1 hari ke depan itu. 1 hari bisa hari kedua, hari ketiga, pokoknya ada 1 hari lah. Selama ada 2 hari ke depan, itu 39.969 kerugian maksimal. Bisa nggak hari ke lain rugi? Ada, tapi yang paling besar rugi di hari pertama, di hari apa itu? Itu yang pertama 1 hari. Itu kalau metrik ya. Di metrik ingat, metrik itu kita pakai dia untuk obligasi pakai minus model duration kali efek volatility. Yang ketiga itu menggunakan apa itu ya, risk metric untuk untuk ini saham ya, saham dan mata uang. Yang ketiga historic approximation. Nah, model lebih sederhana, simple. Ini logika kayak judi buntut. Nggak bisa terima alasan kenapa itu. Ini tidak memerlukan distribusi, ya. Distribusi normal dari returns. Ya. Ya. Jadi manfaat historic backsimulation apa? Model lebih sederhana, tidak memerlukan distribusi normal dari return ke tadi kan distribusi normal. Kita lihat error dan sebagainya. Distribusi normal itu kita pakai Z kali standar deviasi untuk efek volatility. Itu tidak memerlukan perhitungan correlation. Jadi kan ada correlation dengan standar deviasi. Jadi ini dia pakai data storage juga, tapi tidak menggunakan standar deviasi ya. Seperti risk metric. Jadi dasarlah maka revaluation, review portofolio berdasarkan harga aktual dari aset yang ada di hari kemarin, 2 hari yang lalu. Biasa 500 hari yang lalu ya. 500 hari yang lalu, udah kalau 5% kan 500 bagi 5% untuk 5 hari, 25. Jadi kalau tadi kan 100% bagi 5, karena 100 hari, dapat 20 hari. Tapi kalau 500 hari, berarti bagi 5% dapat 25 hari. Nilai terendah dari 500 hari. Ya. Itu. Nilai risiko diurut deh, risiko. Nah, risiko paling besar hari berapa, kedua berapa, hari ke-25 itulah yang diarnya di situ. Ya.
hanya 8% di hasil terendah. Jadi ambil risiko terendah di ranking 1 sampai 25 itu. Nah, kita misalkan langkah ini, langkah pertama konversikan kalau dia itu kita mata uang ya. Misalnya kita mata uang asing ya. Kita ingin tahu berapa kerugian kita hadapi satu hari berikutnya. Ya, bukan dia diar juga tapi dia tidak menggunakan standarisasi sama kurva normal. Ya. Jadi konversikan posisi dalam mata uang asing ke home currency. Kemudian ukur tingkat sensitivitas dari masing-masing posisi. Sensitivitas itu kalau 10% naik berapa? Kalau 10% naik berapa kurs itu? 2% berapa? Dan ukur risikonya. Risiko itu ukur kerugian dideritanya berapa. Kemudian langkah keempat, persentase perubahan aktual nilai tukar mata uang untuk setiap 15 hari yang lalu. Nah ini 15 hari yang lalu 1 sampai 15 hari, 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya sampai 500 hari sebelumnya. Dihitung perubahan aktual nilai tukar mata uang. Dan yang kelima diurut kerugian yang paling tinggi ya selama 15 hari itu diurut sampai 25. 25 itu yang dapat manfaat. Ya. Contoh seperti ini. Misalnya dia memiliki mata uang yen, yen dan mata uang Swiss franc. Orang di Amerika ya. Ya. Nah, langkah pertama kita konversi ke mata uang dolar ya. Jadi kalau dia punya 500 juta yen, kemudian punya 20 juta Swiss franc. 500 juta yen itu kalau dikonversi ke sekarang 1 Desember ini tahun 2003 ini. Satu dolar 130 per dolar yen. Per dolar. Jadi 1 dolar itu 130 yen. Terbalik kita kan, kalau kita kan 1 dolar berapa rupiah. Jadi terbalik. Jadi quotation-nya terbalik dengan Indonesia. Indonesia itu 1 dolar itu berapa rupiah. Ya. Ini 130 yen itu per dolar. 1 dolar itu berapa yen. Kita 1 dolar itu berapa rupiah, kan terbalik quotation. Nah, sehingga dapat ini kalau 500 juta kali 130 dapat 38 dibagi 130 ya, dapat 38,694. Kalau kita kan karena 1 dolar itu berapa rupiah berarti dikali gitu. Kalau dia kan dibagi. Karena kan berapa yen 1 dolar itu berapa yen, jadi dibagi. Kalau ini Swiss franc 1 dolar itu 1,4 Swiss franc ya. Sehingga dia 20 juta Swiss franc jadi 14,8 juta US dollar. Lagi sensitifnya, bagaimana kalau 1% dia naik? Maka exchange rate jadi berapa? 1%, 1 tambah perubahannya 1%, 101 dikali 130 ini dapatnya 131,3. Swiss franc kalau naik 1% berapa? Jadi 1,4 dikali 1,01, 1% naik. Sehingga kemudian dilakukan lagi, kalau dia 131,3 berapa dolar itu ya. Jadi 500 juta dibagi 131,3 dapat 388,3. Swiss franc juga sama. Kalau dia 10% berarti 220 juta dibagi 1,414 dapatnya 14,14 ya. Nah, sehingga terjadi perubahan nilai mata uang yen itu terhadap dolar itu dari 3846 sekarang jadi 3808. Jadi turun 38,081 dolar. Jadi setiap perubahan 1%, kenaikan 1% akan rugi 38,0%. Jika kalau Swiss franc kenaikan 1% ya, itu akan rugi 181,42. Nah, kemudian langkah ketiga kita ukur risiko. Ya, risiko. Nah, risiko itu perubahan exchange rate ya. November 2023 itu 0,5% perubahan exchange rate. Kita lihatlah berapa kurs tanggal 30 November dibandingkan kurs tanggal 1 Desember. Itu 0,5%. 0% itu dikali delta kenaikan 1%. Ya, jadi min 19,045 ya. 0,45. Jadi 0,5 dikali 3 0,5% kan dari ini. 0% kali 38,081 dapatnya 19,040. Kalau 0,2% naiknya berarti
pas min 141,42 dikali 0,2%, dapatnya 28. Ya. Sehingga ini penurunan nilainya. Jadi total risk penurunan nilai kedua portofolio itu ditambahkan ya, ini 4734,9. Ini satu hari sebelumnya. Ya, satu hari berarti berapa? 30 November. Berapa tanggal 9 November? Ya, hitung lagi secara sama. Berapa tanggal dan seterusnya? Berapa tanggal 28 November? Berapa tanggal apa dan seterusnya ya. Ya. Itu kan ini 1 Desember. 28, 30, 29, 30 ke belakang terus. Nah, sehingga kalau setelah dapat nanti kita urutkan sampai November 30 2001 ke 5 tahun kan ada 500 hari. Urutkan rugi tertinggi sampai rugi terendah. Urutan ke-25 ruginya itu min 4738, itulah UFAR-nya. Jadi UFAR-nya min 4738,9. UFAR-nya ya. Hari buruknya ya. Jadi sehingga kita bisa lihat deh berapa 25 jadi 47,38,49. Bagaimana kalau kita mau hold 5%, 5 hari, berarti UFAR kali akan 5. UFAR kali akan 5. Dapatnya berapa? Jadi kalau akan 5 kali 47, kalau satu hari mungkin rugi min 47, 38,9. Apa kalau 10 hari dan seterusnya. Tapi ini intinya itu, satu hari 47, 38,9. Nah, kelemahan historik Based apa? Pertama, sebesarnya 500 buah. Belum cakup dari pandang statistik. Misalnya, sebutnya 5% berdasarkan pada 1000 hari. 20% kan 1000 hari. Ya. Kalau 500, 5% kan berapa? 500 5 hari. Kalau dia itu 1000, berarti 5% 1000, berarti hari ke-50 ya. Kalau N-nya 1000. Jadi ranking 1 sampai 50. Hari ke-50 itulah ujian yang terendah 50 itu yang merupakan VAR-nya. Ya. Kalau 10.000 kan? Kalau 10.000 berarti 5% 10.000 berarti 100 ya. 5% dari berarti 500 hari. Itu. Makin banyak adanya makin bagus. Kalau Monte Carlo simulation ini mengatasi kelemahan dari historical simulation menggunakan simulasi yang jauh lebih banyak. Bisa capai 10.000 saya pasti. Jadi kan cuma 500. Dengan menggunakan matrik kevarian, historis random number generator untuk menstatistikkan observasi. Itu adalah untuk mereplikasikan distribusi hasil observasi dengan data sintetik. Ya. Langkah pertama menghitung historik varian covariant metrik ya. Sigma dari efek change berapa. Kedua, metrik di atas dikompensasi ke dalam dua simetrik metrik itu apa dan AXN. Dua di A menjadi jumlah di kolom A ya. Metrik ini. Nanti gimana metodenya nanti di buku ini nggak sampai ke Monte Carlo simulation. Tapi nanti di buku lain ada juga saya bisa cari nanti di internet ada tuh. Bagaimana itu Monte Carlo simulation. Itu dapat sampaikan nanti bisa merapat ini. Ya. Jam 10 saya merapat ya. Itu materi saya sampaikan kemudian untuk berikutnya ya. Saya tutup dulu. Silakan buka videonya. Saya mau absen ya. Sekarang Rabu ya. Telah suruh kuliah keempat aja. Oh ya, boleh sampaikan ke saudara ya. Kalau saudara izin karena terlambat datang, jangan izin ya. Izin itu izin yang diakui itu kalau orang tua meninggal, ya izin lah. Itu karena sudah kecelakaan, perlu sakit. Tapi kalau terlambat, jangan izin saya absen aja loh. Ya, absen boleh 4 kali. Ya, bisa 4 kali. Izin yang disuruh itu kalau tadi itu, agar dilihat di buku panduan akademik kan ada. Orang tua meninggal, sudah sakit, ya sakit, izin, tak izin.
Ya. Izin kalau ada surat keterangannya, jadi sakit. Ya. Terus apalagi izin tuh, nenek meninggal itu, meninggal. Itu kakak jadi pengantin. Atau sudah jadi pengantin. Pak saya jadi pengantin boleh izin? Boleh izin ya. Di pengantin masa nggak diizinkan? Masa sambil pengantin nggak belajar online kan? Nggak mungkin. Lagi bersanding sama calon suaminya, itu masih belajar online juga. Kenapa belajar online nggak diizinkan Pak sama dosennya? Itu keterlaluan dosen. Ya. Tapi kalau izin karena terlambat, ada masalah lain nggak jelas masalahnya, itu absen aja nggak apa, absen dapat kali. Ya. Itu ya. Jadi kalau izin nggak jelas itu saya absen aja. Kan suka di WA tuh. Nah, WA itu jangan capri, WA di grup ya. Kalau WA itu bagi grup, jangan capri. Nah, kalau jadi izin Pak, izin saya terlambat Pak. Saya terlambat izin absen lah ya. Kan izin terlambat nggak bisa. Ya, izin terlambat nggak bisa datang hari ini karena saya masih di jalan. Izin ya. Jadi izin namanya. Karena di jalan bisa juga online. Pakai HP kan, nggak punya pulsa gitu. Jadi harus itu harus apa? Harus ada beberapa penjelasan waktu kacau juga nanti. Itu ya, jadi karena ada 4 kali absen ya, udahlah absen aja nggak apa. Di situ yang penting. Yang penting bisa kamu atasi sakit tadi itu pengantin. Tuh kamu mau haji umroh, izin tuh ya. Saya mau haji umroh Pak, umrohnya 2 minggu 2 kali izin. Atau saya izin itu Pak, izin digondol suami. Gondol saya gimana? Habis nikah digondol ke Arab. Butuh persiapan selama 3 minggu di Arab. Itu boleh izin. Ya, izin. Kakak meninggal, izin. Ya. Pengantaran naik ke rumah sakit. Rumah sakit Pak. Memang ada yang lain yang ngantarin. Cucu saya satunya. Bapak ibu mana? Udah meninggal. Berarti ya boleh izin. Tapi bapak ibunya si kuat, masa suruh yang nganterin? Itu bisa bapak ibunya. Ya. Atau adik lainnya. Ya. Saya di rumah kalau siapa anak saya yang nggak kuliah, kalau kuliah nggak boleh coba. Ya. Kalau nggak kuliah, kalau kuliah nggak ingat saya bawa. Ya. Misalnya nemani ibunya sakit, ya. Ada 3 orang, 4 orang. Siapa yang nggak kuliah nih? Siapa? Udah dia yang nemani kan. Gitu. Ya. Dia ada alasan kuat. Saya nggak bisa Pak karena kakak saya ada kegiatan semua saya suruh. Saya kan kuliah, masa yang kuliah suruh nemani. Yang lain kan banyak kakaknya. Ya. Kakak saya udah pada sibuk sama suaminya, berarti itu boleh itu izin. Izin nemani nenek sakit. Ya. Izin menemani nenek mau meninggal lah, ada juga tuh. Saya izin menemani nenek mau meninggal Pak ya, neneknya pingin saya di dekat dia Pak. Begini besok kasih tahu Pak akhirnya nenek bisa meninggal juga. Oh iya, gue izin kan, izin nenek mau meninggal. Ya, benar-benar meninggal nenek. Hati-hati loh izin nenek mau meninggal, benar-benar meninggal. Dia bilang ya, Pak izin mau menemani ayah mau meninggal. Meninggal betul ya, hati-hati. Ya, Pak izin saya sakit, pernah nggak sakit, sakit setelah itu. Ya, hati-hati. Pak izin saya sakit Pak, sakit apa? Sakit tenggorokan. Pernah nggak sakit? Besok sakit tenggorokan, dekat COVID lagi ya, bahaya. Ya kalau izin itu jangan bohong ya. Pak izin nih, saya bantu adik saya kecelakaan, padahal dia baik aja. Besok kecelakaan benar deh. Hati-hati, jangan ada mahasiswa nekat tuh bikin izin. Pak izin nenek saya meninggal, ini saya siap aja. Besok mudah meninggal neneknya. Kok kata kemarin meninggal Pak, baru hari ini meninggal. Bukan kemarin belum Pak. Kemarin itu baru akan meninggal. Benar, meninggal betul. Itu kejadian loh itu. Jadi kamu bohong kemarin dong. Dia kan bilang mau akan meninggal. Oh mau akan meninggal. Meninggal sekarang iya Pak. Syukurlah doamu tercapai semua. Doanya tercapai mau meninggal kan dua cucu itu. Saya menemani nenek mau meninggal berarti doa kan. Udah meninggal. Hati-hati di sini jangan boleh bohong ya. Pak izin nemani kakak saya kecelakaan. Padahal belum kecelakaan tuh. 5 hari lagi kecelakaan kakaknya. Izin lagi loh. Kemarin kecelakaan. Pak kemarin mau akan kecelakaan Pak. Oh mau akan. Bagus dong dijabah doanya. Iya Pak. Iya kacau juga. Ya. Itu adalah kejadian seperti itu. Jadi hati-hati di sini. Ya. Dan sekarang saya share punya Pak absennya sini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya?
Dibuka itunya. Lihat, Pak. Dibuka apa? Dibuka apa? Eh, Bentar. Hari keempat ya, keempat. Hari keempat itu yoga. Yoga mana? Hadir, Pak. Yoga hadir. Hadir. Kemudian Saddam Hussein. Saddam. Hadir, Pak. Oh, udah rajin sekarang. Oh, itu jangan masuk online rajin. Yenita, bagus ya. Yenita. Hadir, Pak. Sekarang lu rapi banget kamu, Saddam. Kok rapi banget kamu? Biasa rambutnya gondrong, wajahnya udah utan, sekarang rapi banget. Udah apa? Udah hijrah kamu, udah. Saddam. Insya Allah, Pak. Wah, Gimana nih kita? bagus tuh wajah. Banyak Cik Nasir istilah. Dulu kan autan bentuk Kak preman terminal kan. Yenita mana Yenita? Hadir, Pak. Oh, itu wajahnya soalnya lagi udah punya pacar udah. Saddam. Ya? Udah punya pacar udah. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu punya pacar, nggak tahu gimana Bang. Diambang-ambang. Ngambang gimana maksudnya? Kamu udah cukup rapi itu masa belum dapat? Lagi dapat tuh ya. Amin, Pak. Kalau sebelumnya wajar nggak dapat. Siapa yang berani cek dekat kamu, takut dia. Harley Davidson mana? Harley Davidson. Hadir, Pak. Hadir. Regina Fania. Hadir, Pak. Hadir. Janet Jadu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rudi Perdana. Hadir, Pak. Hadir. Ini Mentari nih, Perdana Mentari. Azhar. Hadir, Pak. Azhar hadir ya. Azhar. Virginia. Hadir, Pak. Virginia mana? Hadir. Hadir, Pak. Virginia. Felicia. Hadir, Pak. Felicia hadir. Wahyu. Hadir, Pak. Hadir. Dewi, Yul. Hadir, Pak. Hadir ya. Safa. Hadir, Pak. Safa ya. Muhammad Aril. Hadir, Pak. Aril. Kemudian Rafli. Hadir, Pak. Hadir. Alia. Alia ada? Jadi nggak apa-apa kalau nggak mungkin kan dapat kali itu. Maria. Oke. Kemudian Sylvia. Hadir, Pak. Hadir. Lestari. Hadir, Pak. Pak, maaf Pak, Maria hadir Pak. Mana namanya? Mana? Maria Pak. Oh Maria. Ya hadir ya. Jadi kemana Maria? Nggak kedengaran? Iya Pak, tadi mau join ulang lagi nggak bisa Pak. Oh ya. Aris. Hadir, Pak. Hadir. Rangga. Hadir, Pak. Pak, Ya. mohon maaf, Pak. Minggu kemarin belum masuk. Gara-gara itu, magang, Pak. Oh magang. Oh iya. Baru pulang magang itu, BI baru pulang. Iya, Pak. Oh iya. Berarti udah udah. Makasih, Pak. Selalu mana nih? Minggu lalu ya. Minggu ketiga ini. Mana? Oh izin ya. Izin. Siapa yang Mbak B-nya kemarin itu baru pulang sekarang? Siapa? Si Rangga siapa lagi? Kamu sendiri aja ya? Iya. Udah ya. Udah. Selesai. Nah sekarang kita foto dulu ya. Foto. Saya hitung ya. Ini siapa yang Saddam buka wajah Saddam wajahmu udah bersih, buka dong ya. 1 ya. 1, 2, 3 ya. Bentar saya kirim ke grup lu ya. Grupnya mana nih?
Ya, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 15, 18, sekarang 20, sekarang 20 ya. Ada 2 tim usul ya. Oke, dengan berakhirnya foto bersama ya, maka berakhirlah kuliah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi agak terlambat masuk, jadi cerita saya agak berkurang ya, karena terlambat perubahan sistem ya. Jadi Zoom yang lama nggak dipakai lagi, Zoom baru itu pakai. Berikutnya pakai Zoom terus ya, terus ya. Dari pergantian. Jadi kita pakai yang lama, aku nggak bisa masuk orang BK, rupanya yang lama itu nggak bisa dimasukin lagi, nggak tahu, nggak bisa dikontrol gitu, dia nggak bisa masuk ke situ, jadi nggak bisa direkam. Ini yang merekam dia nih, saya nggak bisa rekam langsung ya. Nanti saya minta rekaman ke mereka ya. Boleh saya upload ke YouTube ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas waktu jam 10. Waalaikumsalam, Pak. Terima Oke. kasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Banyak. Ya, Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu, Pak. Ya, Sehat, sama-sama. Pak. Saya selalu Pak, izin live Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak.